Hai gengs, selamat datang di teman cerita. Yang mohon maaf banget gitu ya, minggu kemarin nggak ada tuh tayang teman cerita. Dan akibatnya nih gue kena omelan kalian emang. Yang pada, lo kok nggak mau? Makanya di minggu ini gue janji dah akan ada beberapa teman cerita lagi. Pokoknya akan ada 2 atau 3 video teman cerita lah, biar lu puas semuanya, nggak pada ngamuk. Habis kan kita takut kalau dimarahin nih pada tuan dan nyonya. Nah yaudah langsung aja yuk. Cerita kali ini itu tentang hilang-healing tapi berujungnya pusing karena malah mengalami kejadian-kejadian horor yang bisa dikatakan nih berbahaya banget, sampai hampir aja lewat begitu. Nah makanya daripada pusing-pusing, mendingan hilang-healingnya belanja di Bukalapak aja. Karena di tanggal 22 sampai 30 September nanti itu lagi ada promo. Murahnya belanja banyak dengan potongan langsung sampai dengan 1,5 juta rupiah setiap jam 12 siang, gengs. Ini pokoknya spesial buat gadget dan elektronik. Tuh, buat kalian-kalian yang gadget freak atau lagi nyari-nyari apa nih misalnya nih. Kita lihat aja nih ya. Smartphone baru ada bisa dibeli di sini. Biarkan kalau liburan kameranya buat foto-foto cakep ya. Atau mau beli sekalian kamera SLR aja lah. Biar kayak influencer gitu yang feed sosial medianya estetik. Ini saatnya, gengs. Kalau kalian mau healing liburan jangan setengah-setengah. Beli peralatan gadget buat menunjang liburan kalian. Di Bukalapak aja karena diskonnya gede banget. Atau misalkan kalian mau healing-healing di rumah aja lah. Capek gitu keluar-keluar gitu panas macet. Di promonya Bukalapak. Kalian juga bisa beli ini laptop atau game konsol biar buat me time di rumah mainan. Pokoknya segala kategori pergadgetan duniawi semuanya ada di Bukalapak. Nah, ada juga nih di sini nih kita lihat nih produk-produk gadget yang murah-murah tuh di bawah 100.000 sampai ada program cicil gadget. Dan bayar gadget di belakang tuh alias pakai pay later. Jadi bisa makin cepat nih. Kalian kalau mau megang gadget impian kalian udah kalian tunggu-tunggu, biar bisa mulai healing segera. So buat info selengkapnya langsung aja cek info di deskripsi di bawah. Pokoknya buka aja Bukalapak. Ya, cerita yang pertama ini datang dari teman kita bernama Rima, di mana di sini Rima bercerita mengenai pengalamannya selagi PKL di salah satu plat merah di daerah Dieng. Maksudnya plat merah di sini BUMN ya. Incarannya para fresh graduate tuh biasanya tuh. Ini sih gue kasihannya sama anak tetangga. Yang jadinya beban pasti dibanding-bandingin sama emaknya. No, lihat no, dia kerja di BUMN gajinya gede. Pasti begitu ceritanya ya. Nah pokoknya di sela-sela kesibukannya kerja PKL, Rima ini nyempetin buat healing tipis-tipis gitu katanya. Karena kan lagi di luar kota tuh jatuhnya sekalian aja udah. Tapi ternyata healing tipis-tipisnya itu menjadi horor yang tebel, yang nemplok banget tuh di memori kehidupannya. Lawannya tipis tebal kan habisnya ya. Jadi kejadian belum lama, tepatnya di bulan Maret kemarin 2022. Yang mana Rima sama temannya ini ada namanya Sekar. Mereka statusnya tuh udah kuliah semester 7. Dan di jurusan mereka, yaitu jurusan kesehatan lingkungan, diwajibkan tuh ada tugas PKL selama 1 bulan. PKL itu singkatan dari praktek kerja liburan. Salah ya. Praktek kerja lapangan. Habis kebiasaan biasanya emang sekalian liburan kayak si Rima. Nah singkat cerita nih ya, Rima sama Sekar itu mendapatkan kesempatan PKL di salah satu perusahaan plat merah di Dieng kan tadi gue udah bilang. Sementara Rima sama Sekar sendiri itu tinggalnya sebenarnya di Banjarnegara. Yang mana dari Banjarnegara ke Dieng membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Karena jaraknya lumayan tuh 50 kilometeran. Alhasil karena jarak dari rumah mau kantor kerja PKL itu lumayan jauh ya. Karena bisa dibilang ke luar kota jatuhnya juga. Gak mungkin dong dia pulang pergi gitu tiap hari. Gak ada tua di jalan, capek. Makanya semangatnya buat teman-teman semua nih yang misalkan rumahnya di negara Bekasi atau Bogor, tiap pagi harus berangkat ke Sudirman. Pagi-pagi buta gitu kan, masih ngantuk-ngantuk gitu demi sesuap nasi dan berlian mencari kerja yang halal. Bener-bener begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. sedih gitu kita dengernya. Kayak denger lagu yang tadi pengen nangis aja bawaannya. Nah alhamdulillahnya kebetulan mereka nih dapat benefit dari kantor berupa jaminan makan sama tempat tinggal juga. Yaudah jadi Rima sama Sekar selama PKL-nya itu dikasih semacam kos-kosan. Dimana yang punya kos-kosannya itu namanya ada Haji Jono yang merupakan seorang petani yang sukses di daerahnya. Bang Jono. Kayak lagu dangdut abis namanya ya. Nyanyi mulu gua abisnya. Kan mau cerita horor nih ya. Fokus. Pokoknya di komplek perumahan itu, rumah Haji Jono kelihatannya paling gede lah. Rima sama Sekar juga dikasih kamar yang bagus. Enak lah pokoknya udah. Nah kebetulan pas lagi ada jadwal PKL yang kosong nih, Rima sama Sekar inisiatif deh tuh mau jalan-jalan ke Candi Arjuna namanya. Ya lokasinya ada ke atas gitulah, hampir ke gunung. Ya namanya juga di Dieng kan dataran tinggi ya. Buat teman-teman yang tahu atau pernah ke sana boleh komen-komen di bawah. Yaudah mereka pergi tuh boncengan naik motor dari siang hari. Gak berasa hari itu kayaknya berlalu begitu cepat sekali. Dan setelah udah ngerasa puas nih, mengeksplor sama nongkrong-nongkrong di daerah sana, dilihat-lihat kok langit kayaknya udah mau gelap ya nih ya. Pas ngeliat jam,
emang udah mau maghrib. Mereka yang saat itu posisinya masih lagi di atas, memutuskan untuk yaudah yuk balik kita turun. Nah pas di jalan balik, kondisinya udah mulai gelap kan gengs. Dan kabut juga udah mulai turun nih. Padahal pas berangkat tadi siang mah baik-baik aja. Mereka nggak nyangka kalau kondisi menjelang malam tuh bakalan seperti itu. Nah ceritanya temannya Rima yang tadi namanya Sekar, itu ternyata punya semacam penjaga. Maksudnya apa bisa dibilang kodam kali ya. Bukannya kayak satpam, penjaga, gitu beda. Karena Sekar ini katanya masih ada semacam keturunan darah biru dari Keraton Yogyakarta. Nah pokoknya waktu mereka lagi turun nih, Sekar mengaku baru melihat makhluk-makhluk di sekitaran sana yang mulai bermunculan. Maksudnya tadi pas mereka siang-siang naik ke atas tuh kagak ada. Tapi sekarang menjelang maghrib, pas mau turun kok tau-tau banyak banget nih. Dimana semua makhluk itu tuh kayak ngeliatin Sekar waktu dia lagi mau turun. Cuman mungkin lagi ini ngeliatin penjaganya ya, bukan beban ngeliatin Sekarnya. Tapi kan di situ posisinya Rima lagi nyetir motor nih di depan, ngeboncengin si Sekar. Rima yang diceritain hal gitu-gituan sama si Sekar dari belakang. Perasaannya langsung jadi nggak enak lah, pengen buru-buru gitu pulang. Jadilah ngebut tuh dia. Tapi si Sekar ini mencoba untuk menenangkan Rima. Kayak, udah mah jangan ngebut-ngebut mah bahaya. Kita aman kok, tenang aja. Baru dibilangin begitu, tahu-tahu di depannya ada sosok berdiri tinggi banget kayak 5 meter. Badannya hijau, matanya merah. Lah, Rima kan kaget banget tahu-tahu bisa ngeliat begituan. Jadi kata Sekar memang makhluk-makhluk di situ semacam sengaja mau menampakkan dirinya mereka. Rima langsung ngerem mendadak nih, kaget. Dan juga dia tersadar dengan omongan Sekar yang bilang kayak banyak makhluk halus muncul. Tapi udah nggak usah ngebut-ngebut. Yang ada nanti kita malah celaka gitu kan. Bisa nabrak atau gimana. Ya udah dari situ Rima nih mulai mengendarai motornya dengan kecepatan normal aja. Sambil baca-baca dan nggak menghiraukan situasi di kanan kirinya lah. Pokoknya selama nggak diganggu alias cuma diliatin aja nih, nggak dijorokin apa diapain. Yaudah lewat baik. Akhirnya mereka nyampe deh tuh kosannya. Dengan selamat dan langsung mandi tuh bersih-bersih. Nah di Dieng itu kalau malam katanya kan udaranya dingin banget. Ala-ala di puncak lah tapi 2 kali lebih dingin gitu. Istilahnya biasanya apa sih? Udin petot. Udara dingin pengen... apa tuh? Udin petot. Udara dingin pengen pengen tahu jeletot. Aman ya ya Allah, hampir aja. Karena udaranya dingin, jadinya diangetin pakai gosip aja udah deh. Jadi jam 11 malam tuh, Rima sama Sekar masih terus ngomongin kejadian tadi tuh pas mereka pulang. Nah di kos-kosannya Haji Jono itu kan bangunnya 3 tingkat. Sementara kamar mereka berdua ini ada di lantai 2. Pas mereka lagi asik ngobrol, dari lantai 3 nih kedengeran ada suara anak kecil kayak lari-larian gitu sambil main. Rima sama Sekar sempat mikir, buset anak kecil jam 11 masih main, baterainya nggak habis apa ya? Ya tapi mereka lanjut aja nih ngobrol, karena dikira beneran ada anak kecil kali main di atas, anaknya penghuni kos lain kan begitu. Pas lanjut nih mereka lagi ngomong-ngomong lagi, tahu-tahu jendela kamar mereka ada yang gedor-gedor kenceng banget, sampai jendelanya bergetar gitu kan, ada gedor-gedor. Masalahnya nih, siapa yang gedor jendela? Posisinya ada di lantai 2, melayang apa bagaimana? Caranya gimana? Jadinya sama mereka nggak coba dicari tahu, udah ketakutan duluan dan udahlah cuekin aja, kita lanjut tidur yuk. Paginya mereka cerita deh tuh ke bapak kos, Pak Jono bilang nih kalau semalam mereka dengar ada suara anak-anak tuh lari-larian di lantai 3 sama ada yang gedor-gedor kaca jendela, Pak. Tapi ternyata kata Pak Jono, di lantai 3 gitu kosong, nggak ada penghuninya. Terus dengan santainya si Bapak Jono ini bilang, alah paling mau kenalan aja sama kalian orang baru, katanya begitu. Oh, emang biasa ya Pak. Risma sama Sekar kayak ambil lihat-lihatan, ya udah deh, lanjut mandi aja lah. Karena kan hari itu mereka mau berangkat ke PKL juga ya. Nah, waktu Rima mandi duluan nih, habis itu baru gantian si Sekar. Rima keluar kan udah selesai mandi, nggak ada apa-apa udah. Nah, Sekar masuk dong ke dalam kamar mandi. Nggak lama kemudian dari dalam kamar mandi itu, kedengeran suara Sekar nih, kayak bersenandung nyanyi Lingser Wangi, nada nyinden gitu. Cuman FYI aja memang basicnya Sekar itu emang jago nyinden. Dan suaranya katanya merdu banget. Bahkan dia sering jadi bintang tamu untuk nyinden di acara-acara formal. Kan keluarganya tuh masih ningrat ya, kental sama hal-hal begitu. Cuma tetep aja Rima kan nggak biasa denger ada orang di kamar mandi tapi nyinden gitu, bukan nyanyi lagu-lagu yang wajar gitu kayak lagu pop apa ya. Versinya jadi berasa nonton KKN Desa Penari waktu Widya lagi di dalam kamar mandi, kan horor ya. Habis sewajarnya kalau orang di dalam kamar mandi itu emang biasanya kita juga di dalam kamar mandi suka nyanyi ya. Berasanya kan kayak, suara gue bagus banget. Padahal mah orang yang di luar tuh dengerinnya kayak, aduh sampai sakit kuping gue. Rima nyeletuk tuh dari luar. Woi nggak usah nyinden lah, saya dina malam Jumat. Tapi omongannya Rima ini, itu kayak nggak digubris sama si Sekar. Karena si Sekar tetap asyik aja tuh nyinden di dalam kamar mandi yang lagi-lagi suaranya bagus sih, kayak Lengser Wangi. Itu kita merinding sendiri nyanyi begitu nah. Yaudah pas keluar Sekar ditegur dong sama si Risma. Rima ganti-ganti nama orang aja gua. Kon ngapa adus karo nyinden gawe nyong wadi bae? Lah,
Nyong adu suara nyinden, nyanyi dangdut tok. Iya nyong krungu kon nyetel lagu dangdut tapi denger liriknya nyinden. Mana kok nyinden sing lingsir wonge bengi? Ora kok, nyong ora nyinden. Sumpah demi Allah, kon bae mbokan salah krungu. Lah salah krungu priwe? Genahan kok nyinden seru nipol kok. Tok gedor lawang kamar mandi kan nyindin baik. Maaf ya guys kalau salah-salah logatnya begitu. Kurang lebih percakapannya begitu, tadi dikasih terjemahan lah pokoknya. Setelah perdebatan singkat itu ya, Rima sama Sekar jadinya yakin kalau di antara mereka ini sebenarnya nggak ada yang bohong. Jadi kemungkinan besarnya memang Rima itu mendengar makhluk lain yang nyinden lagu yang serungi. Tapi lagi-lagi dia nggak mau musingin lah. Mau fokus aja nih, gua mau kerja PKL. Nggak usah aneh-aneh. Yaudah, hari-hari kerja PKL pun berlalu. Sampai mereka masuk lagi nih ketemu hari weekend. Kali ini Rima dan Sekar itu berencana mau my trip my adventure lagi. Ke Telaga Warna tuh nama lokasinya. Pas itu hari Jumat. Mereka sempat si PKL ke kantor sebentar doang. Setengah hari lah. Karena memang kalau Jumat tuh katanya cuma setengah hari. Jadi setelah orang-orang lagi pada Jumatan nih, mereka caps tuh ke Telaga Warna. Masuklah mereka. Dan pas sampai nih udah ngeliat kayak ada 2 pohon gede di kanan dan di kiri gitu posisinya. Tapi Rima ngerasa kayak ini pohonnya kok aura-auranya kayak hidup ya. Kayak memperhatikan gerak-gerik mereka berdua gitu. Pokoknya aura mistisnya kenceng banget dari pohon tersebut. Pas lanjut masuk ke dalam lagi nih, mereka ketemuan tuh sama beberapa wisatawan lain. Nah si para wisatawan ini ngomongnya tuh pada ceplos-ceplos. Gak ada saringannya kayak pakai toa kenceng banget. Sampai-sampai si Rima sama Sekar juga bisa dengar, bukannya maksud buat nguping. Pokoknya para wisatawan itu tuh ngomong, Telaga Warna kok ternyata tempatnya serem ya. Baru masuk aja udah disambut sama makhluk yang gede-gede, katanya begitu. Di situ Sekar bilang, kalau 2 pohon di depan tadi, itu memang ada makhluk gede yang berdiri di tengah-tengahnya. Entah penjaga pohon itu atau gimana juga Sekar nggak ngerti. Yaudah mereka lanjut jalan lagi tuh. Dan sampailah di telaga yang ternyata bagus banget nih pemandangannya. Nah katanya di Telaga Warna itu ada beberapa spot gengs. Waktu mereka ke spot wisata yang pertama, Rima sama Sekar ngeliat kayak di ujung sana tuh ada bekas semacam polis line, soalnya ada kuning-kuning. Tapi mereka belum tahu kenapa ada bisa begituan, itu dekorasi doang atau gimana polis line-nya. Toh mereka kan nggak sempat lewat di sekitar sana juga ya, jauh. Jadi cuma ngeliat aja gitu, sekilas aja. Mereka terus lanjut tuh, sambil foto-foto sama bikin video buat keperluan konten lah. Ya hari gini kalau ke tempat bagus pasti kan gila-gila konten ya. Sampailah mereka di spot kedua. Rima lupa namanya apa. Apaan tuh jatuh? Katanya kalau nggak salah namanya Bukit Goa atau semacamnya gitulah. Pokoknya di spot kedua ini intinya banyak pohon rindangnya, gengs. Jadinya agak sedikit gelap karena nutupin sinar matahari kan. Nah, memang menurut orang di situ dipercaya banyak makhluk astral yang suka menampakkan diri. Karena di situ merupakan semacam pusatnya lah. Ya gak tahu ya bener apa enggak. Cuman mereka yang dari awal itu kan udah semacam si Sekar nih ya ngeliat penampakan tuh katanya ada makhluk gede di antara 2 pohon tadi. Nah, di spot yang kedua ini yang katanya malah pusatnya, itu gak ada apa-apaan. Malah sepi. Yaudah setelah foto-foto mereka lanjut lagi ke spot yang ketiga. Nah di spot yang ketiga ini cuaca udah mulai kayak mendung gitu, kayak udah mau gerimis. Ya tapi kan mereka udah sampai situ ya, nanggung aja kalau balik duluan. Jadi ya udah cepet-cepet ambil foto lah. Sebenarnya di sini Rima udah mulai merasakan kayak keganjilan. Jadi dia ngeliat kayak ada burung gagak terbang, tapi denger-denger nih suaranya itu mirip kayak suara anak kecil yang niruin burung. Gimana ya? Jadi kayak suara manusia tapi kayak dibuat-buat suara burung. Nah terus dari pinggir telaga itu kayak dilihat-lihat kok ada semak-semak yang goyang-goyang ya. Dan di balik semak-semak itu kayak ada rambut. Oh dipikirnya itu orang lagi ngapain kali ya? Lagi semak-semak indahoy begitu. Tapi pas diperhatiin lagi, bentar-bentar tuh orang apa bukan ya? Kuntilanak, gengs. Lah ngapain itu kuntilanak di semak-semak ya? Nyangsang apa bagaimana? Cuman kan karena kaget, langsung ketakutan si Rima. Dan ngajakin si Sekar untuk, udah pulang aja, pulang yuk. Berhubung cuaca kan juga udah mulai gerimis ya. Rima cepet-cepet jalan tuh di depan. Kayak ninggalin Sekar gitu kan, ngebut dia ketakutan. Ya makin lama soalnya juga hujannya makin deras. Pas Rima nengok ke belakang lah, Sekar kagak ada, kemana? Ditengok-tengok lagi ternyata udah ketinggalan jauh, karena dia jalannya kecepetan. Tapi masalahnya si Sekar ini posisinya udah ada di dekat semak-semak yang tadi ada kuntilanaknya, gengs. Nah ngapain si Sekar malah ke situ gitu kan? Disusulin lagi lah sama si Rima. Karena kan itu semak-semaknya di samping telaga persis. Dan Sekar posisinya jadi udah kayak di pinggiran, takut nyemplung aja kepleset itu. Cuaca juga lagi hujan bisa banget. Rima lari tuh sambil teriak-teriak. Nyampe di si Sekar dan langsung narik tangannya Sekar. Dan pas dilihat, tatapannya Sekar ini udah kosong. Kayak orang linglung nih, Sekar sambil bilang, mau ke sana, nunjuk-nunjuk ke arah tengah telaga yang padahal itu kan air doang ya. Mau nyemplung jadi mermaid apa gimana lo maksudnya? Rima sampai nangis dan terus narik tangannya Sekar, nyeret dia jalan gitu, nyari tempat keluar ambil hujan-hujanan. Dan waktu udah lumayan jauh dari lokasi yang tadi, Sekar ini mulai sadar. Katanya dia seperti terhipnotis. Soalnya melihat kayak ada semacam istana yang bagus banget dihiasi pelangi yang ada di tengah telaga. Padahal sebenarnya kalau dari versinya Rima, boro-boro ada pelangi, orang lagi hujan dan itu beber cuman air doang.
Setelah baru sadar, mereka pokoknya terus jalan sambil baca-baca doa hingga menemukan pintu keluar. Dari situ mereka langsung kepo mengenai telaga tersebut. Dan mereka mendapatkan info kalau beberapa hari yang lalu ada orang yang tenggelam di telaga tersebut. Makanya sampai ada polisi lain tuh. Belum lama kejadiannya. Dan ternyata memang banyak kejadian-kejadian seperti itu juga. Orang pada kecebur karena merasa terpanggil dan melihat sebuah kayak gerbang istana di tengah telaga seperti yang terjadi dengan Sekar. Ya masalahnya untung aja Sekarnya ada si Rima bisa ditarik itu tangannya. Lah kalau orang perginya sendirian kan emang agak bahaya jatuhnya. Dari situ mereka merinding banget. Tapi bersyukur karena si Sekar nggak sampai nyebur dan masih sehat walafiat sampai sekarang. Nah, cerita yang kedua ini tuh datang dari teman kita bernama Jen. Ini nama anak sekarang mah keren-keren ya. Nah, pokoknya kejadiannya ini, Jen alami bersama teman-temannya. Tepatnya teman-teman gereja, sekitar tahun 2015. Di mana di tahun itu, teman-teman gerejanya Jen itu lagi ngadain kayak semacam acara retreat lah. Jalan-jalan ke Pantai Sawarna di Banten. Waktu itu mereka berangkatnya 9 orang. Jadi ada 3 cewek Kak dan 6 cewek Kak. Maksudnya 3 cowok dan 6 cewek. Pakai 2 mobil tuh iring-iringan. Dari Jakarta di hari Sabtu, mulai di jam 9 pagi. Normalnya dari Jakarta ke daerah Sawarna itu butuh waktu sekitar 5-7 jam perjalanan, gengs. Tapi kenyataannya itu tidak seindah ekspektasi ya. Soalnya bayangin, sampai 11 jam. Karena macet banget yang namanya weekend. Tepos-tepos dia tuh pantai duduk mulu 11 jam. Nah, hasil mereka baru tiba di daerah villanya itu sekitar jam 8 malam. Nah, tapi selama di perjalanan ini sebenarnya perasaan Jen udah mulai nggak enak. Dia tuh ngerasa udah dapet semacam pertanda buat udahlah nggak usah lanjut ke sana. Karena banyak banget halangannya. Mulai dari jalanan yang super macet tuh sampai 11 jam, berasa kayak ke Hongkong kali ya. Sampai dia pun mual-mual muntah-muntah di jalan. Karena emang dasar kondisi jalan yang berkelok-kelok ya. Ditambah juga Jen ini semacam mendapatkan vision penglihatan. Di mana Jen ini mendapat gambaran, proyeksi mengenai villa yang akan mereka tempati. Itu tahu-tahu diselimuti semacam asap besar. Nah biasanya udah nih, asap-asap modelan begitu, pertanda udah. Kalau ada sosok-sosok yang kuat yang menjaga tempat tersebut. Nah singkat cerita nih, Jen dan teman-temannya itu sampaikan di lokasi. Terus turun deh tuh dari mobil. Tapi ternyata mereka ini masih harus ada adegan jalan kaki. Karena lokasi antara parkiran ke villanya itu cukup jauh karena kan areanya ini luas. Ya untung mereka ramean ya. Kalau sendiri mah gue auto mending balik lah. Soalnya kita mah anaknya beraninya keroyokan. Dan begitu udah sampai di villanya bener aja. Persis itu bentukannya kayak proyeksi yang tadi si Jen lihat. Tapi Jen ini memang tidak terlalu kaget lah ya. Karena dia udah biasa mendapatkan kayak semacam vision potongan-potongan yang akan terjadi. Cuman gak tahu kenapa ya dia gak bisa melawannya. Karena semuanya memang sudah digariskan, udah takdir. Di dalam hati Jen pokoknya nih, ya siap-siap aja nunggu penampakannya ntar kayak gimana ya. Dan karena udah capek juga ya seharian di jalan 11 jam. Jen gak mau musingin lah soal apa yang bakal dia temuin nanti. Lagi-lagi sudah biasa. Pokoknya sekarang yang penting dia bersih-bersih dulu nih. Supaya bisa langsung istirahat. Di jalan kan tadi dia habis muntah-muntah. Anyep ini mulut mau gosok gigi. Karena semua juga udah pada capek. Biar cepetnya akhirnya yang cewek-cewek pada mandi bareng. Ih gue suka heran dah. Kalau cewek-cewek mandi bareng kesannya gak apa-apa. Normal-normal aja. Tapi kalau cowok-cowok mandi bareng kenapa jadi geleh ya? Nah, di dalam kamar mandi itu ada semacam kayak ventilasi kecil buat akses udara. Dan pas mereka mandi, Jen tuh ngerasa kalau ada yang ngintipin mereka dari si ventilasi itu. Tapi yang ngintipin dipastikan bukan orang ya, melainkan makhluk halus. Karena vibes-nya udah beda nih, Jen tahu. Abis kelar mandi, semua orang sibuk tuh sama aktivitasnya masing-masing. Ada yang main gitar, yang nyemil, ya belum pada mau tidur lah. Sementara Jen memilih untuk langsung tidur aja lah. Udah gak kuat, lelah banget nih rasanya badan. Tentunya kamar-kamarnya dibagi-bagi ya, antara cewek-cewek dan cowok-cowok. Nah, tahu-tahu pas udah tidur, Jen kebangun. Pas dilihat jam sekitar udah jam 3 pagi. Semua orang dilihat juga udah pada tidur nih. Di situ Jen ngerasa kayak hawanya kok panas banget ya di kamar ya. Dan kondisinya juga gelap. Lampu-lampu kan soalnya pada dimatiin ya pada tidur. Mau nyalain lampu takut nanti pada kebangun. Jadinya Jen antang aja udah diam di kasur. Begadang bengong gitu kan mencoba untuk lanjut tidur lagi. Pas lagi mau merem nih, si Jen tau-tau kayak ngeliat ada asap yang melayang-layang di atas dia sama teman-temannya. Wah, udah mulai sama persis nih sama penglihatannya kan. Samar-samar tau-tau kayak ada terdengar ada suara pelan lirih gitu. Bilang kayak, cepat kalian pergi dan pulang dari sini. Itu berulang-ulang kali sampai berinding gue. Jen dengernya tuh gitu. Tapi lagi-lagi Jen ini berusaha menghiraukan aja. Kayak, aduh nggak mau tahu. Ada please nih mata merem yuk tidur yuk gitu. Nah besoknya di hari Minggu Jen sama teman-temannya itu main di pantai tuh seharian sampai sore. Abis sudah pada tidur semalaman kondisinya langsung ke charge happy lagi. Semangat lagi buat seneng-seneng. Jen juga nggak cerita nih masalahnya tentang apa yang dia sudah alami. Karena takutnya berubah nih suasana dari happy jadi suram gitu kan. Nggak mau ngerusak suasana lah intinya. Singkat cerita, setelah kelar main di pantai, mereka pun check out tuh dari villa jam 5 sore. Lagi-lagi dari villa menuju parkiran ada adegan jalan jauh tuh. Pas semuanya lagi jalan, tahu-tahu
ada ular di jalan, gengs. Yang ngeliat begitu pada takut lah. Mereka sampai putar balik ke villa lagi, minta tolong petugas yang di sana untuk ngurusin itu ular biar mereka bisa jalan lagi ke mobil. Sampai sekitar jam 5.40 sore, lagi-lagi menjelang maghrib ya, mereka udah rapi-rapiin tas tuh ke dalam bagasi dan siap-siap mau jalan. Dari situ nggak tahu kenapa, feelingnya Jen ini mendadak nggak enak lagi. Padahal kan jatuhnya dia udah pergi dari villa itu ya. Soalnya selama perjalanan, dia ngerasa kayak ada aura-aura negatif yang ngikutin dia. Tapi Jen ini nggak bisa deskripsikan bentuknya gimana ya, karena ini perasaan aura negatif. Jadi nggak ada bentuk sosok konkretnya. Nah, untuk jaga-jaga, si Jen itu bilang ke temannya Angel yang duduk di depan. Jen ini duduk di kursi tengah. Dari tadi namanya pada bagus-bagus ya, Angel gitu bacanya. Bukan Angel. Jauh banget gue kayak bapak-bapak. Angel, kalau aku nanti muter lagi, kita tukeran ya, aku yang di depan. Angel bilang, oke siap. Dan bener aja, ada kejadian aneh lagi. Di perjalanan pulang, mereka harus ngelewatin tanjakan dengan kemiringan yang terjal banget kayak 60 derajat begitu. Masalahnya, mesin mobil yang dinaiki sama Jen itu kayak nggak kuat nanjak. Sampai-sampai mereka pun harus turun mobil supaya beban di dalam mobil ini nggak berat-berat banget. Cuma ya rintangan seperti itu, rintangan pertama masih bisa diatasin lah ya. Sekitar sampai jam 8 malam, udah mulai tuh masuk ke jalanan yang kanan kirinya pohon-pohon doang kayak hutan. Jen juga udah merasa kayak mau mual-mual dan mau muntah lagi nih, perasaan nih gue nih. Sampai akhirnya jackpot juga lah dia. Karena gak bisa nahan muntahnya tuh. Dikira udah lega nih abis muntah yang pertama. 5 menit kemudian, Jen muntah lagi. Dari situ selama setengah jam perjalanan, setiap ada kali 5 menit sekali, Jen tuh muntah terus. Nah, teman-temannya mulai khawatir dong dengan kondisi Jen seperti itu dan memutuskan untuk yaudah kita nepi dulu deh istirahat. Cuman Jen ini tuh nggak mau membuat teman-temannya khawatir. Jadi dia bilangnya kayak emang lagi nggak enak badan gitu rasanya. Kayak sakit aja lah. Padahal Jen tahu kondisinya itu disebabkan oleh aura negatif yang ngikutin dia. Yang jadinya kayak semacam dia menyerap itu energi negatifnya biar tidak mencelakai semua rombongan. Yaudah sembari ngasong-ngasong ngisi perut juga kali ya. Karena kan si Jen ini juga udah muntah beberapa kali. Perlu diisi lagi tuh perutnya. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kali ini Jen gantian tuh duduk di depan. Sementara si Angel pindah ke belakang. Tukeran. Lanjut itu mereka jalan ngikutin arahan dari Google Maps. Tapi lama-lama mereka tuh kayak masuknya bukan ke jalan utama. Kayak ke jalan-jalan alternatif yang kayak tau-tau ada di sebuah perdesaan. Ini Google Maps yang salah atau memang itu jalur alternatif biar cepet ya? Soalnya di pedesaan itu rumahnya juga jarang-jarang. Nah, dari kejauhan, Jen itu ngeliat ada sebuah rumah kecil yang kelihatannya kayak nggak kerawat nih. Kayaknya nggak mungkin juga ada orang yang sampai tinggal di situ kalau dilihat dari kondisi rumahnya ya. Tapi tiba-tiba Angel bilang, Jen, can you see that? Ada 2 orang yang kayak merhatiin kita dari rumah kecil itu loh. Soalnya kayak ada lihat sepasang mata. Pas Jen perhatiin lagi, beneran ada 2 sosok kayak dengan matanya merah yang sedang menatap mereka dengan marah. Walaupun Jen tidak terlalu melihat sosok tersebut, cuman rasanya tuh bulu kuduk langsung merinding, gengs. Mereka pun terus jalan aja tuh sesuai arahan dari Google Maps, iring-iringan mobil kan soalnya. Dan di perjalanan, secara random, tahu-tahu si Jen ini tuh ngelihat ada pasukan tentara dong berpakaian seragam, seragamnya kayak seragam tentara Belanda, berbaris gitu jalan melintasi mobil mereka. Kan kayak nggak mungkin banget ya, itu tentara beneran malam-malam Belanda pula. Mereka nih mau pulang dari Banten, bukan dari Belanda. Dan dipastikan juga nih teman-teman lainnya nggak ngeliat, cuman Jen doang tuh yang lihat. Nah, sampailah mereka nih ngelewatin juga. Ada semacam kayak pabrik gede yang udah kosong. Ya nggak jelas juga, tapi itu kosong memang sudah tidak beroperasi apa udah malam juga ya, udah kagak ada orang. Cuman tahu-tahu di situ tercium bau busuk, gengs. Jen di situ memberanikan diri akhirnya nanya ke temen-temennya, kalian nyium nggak? Maksudnya nih mau ngecek nih, mau make sure nih beneran bau bangke apa bau gimana? Tapi semua langsung kompak jawab, nggak nyium apa-apa, aduh Jen jangan aneh-aneh. Dimana mereka ini udah kayak ngerti kalau Jen jangan-jangan lagi mengalami hal aneh. Soalnya bener ternyata temen-temennya nggak nyium apa-apa. Dan ternyata bau yang Jen cium itu ketemu, gengs, dimana berasal dari sosok yang tahu-tahu ada di sebelah kaca mobilnya. Berasa di taman safari kayak dari tadi banyak banget yang muncul tahu-tahu. Sampai-sampai perjalanan mereka ini terhenti karena di depan jalannya jalan buntu. Karena nggak ada jalan lagi, kecuali emang ada tebing dengan jembatan tua di depannya. Yang kalau dilihat-lihat kayak serem banget deh jembatannya. Ini Google Maps gimana sih? Emang kadang-kadang suka sosok ngide gitu ya, ngasih tahu jalan alternatif yang lebih cepet, tapi nggak gini-gini juga kali. Nah, cuma di situ lagi-lagi si Jen tuh ngelihat kalau di seberang jembatannya ada kayak bangunan besar yang cukup eye-catching gitu. Sampai-sampai Jen ini tuh nyeletuk. Itu di sana itu apaan, gede banget pabrik apa gimana sih? Cuma lagi-lagi teman-temannya di situ kompak bilang, hah, bangunan apaan? Itu di sana kayak ada pintu gede, kata Jen begitu kan. Jen, itu kosong, gelap, nggak ada apa-apaan, ngelindur ya lo. Akhirnya buat make sure lagi, orang-orang tuh pada turun dari mobil dan mendiskusikan di seberang itu ada apaan sih, kita lewat sana apa enggak? Apa putar balik aja nih? Nah, 2 teman laki-laki dari Jen itu memutuskan untuk mendekat ke jembatan itu buat ngecek ini jalannya aman nggak, pastiin itu di sana beneran kayak mau ketemu jalan gede apa enggak. Karena kalau dari maps tetap disuruhnya lewat situ, gengs. Tapi tidak beberapa lama setelah mereka ngecek, 2 orang temannya tadi itu langsung balik sambil teriak kayak,
balik, jangan ke situ. Yang ternyata mereka ngeliat ada kayak banyak siluet yang serem-serem gitu, gengs. Mereka pun langsung putar balik, tancap gas, sampai kembali ke arah pedesaan yang tadi tuh, dan nyari jalan gede lagi pokoknya. Nah, di situ mereka kebetulan ketemu sama warga yang kayak lagi naik motor tukang ojek apa gimana lah. Pada nanya tuh, punten, itu jalanan ke arah sana yang ada jembatannya tempat apa ya, Mas? Loh, adik-adik tadi jalan lurus ke sana. Harusnya mah udah nggak bisa dilewatin karena udah hancur jalannya. Syukur-syukur bisa balik kalian semua nih. Yang udah-udah banyak yang nggak selamat loh jatuh ke jurang situ, Dek. Udah, pokoknya adik-adik ini lewat jalur utama aja. Lurus, ini jangan masuk-masuk ke situ lagi ya. Dari situ mereka semua langsung terdiam. Selama perjalanan nih nggak ada yang ngobrol lagi nih. Pada tegang. Dan ya udah nyari aman aja lewat jalur utama. Yang nggak apa-apa deh, berkelok-kelok bikin mual dan macet. Yang penting selamat sampai tujuan, sampai rumah masing-masing. So, itu tadi teman cerita kali ini, yang dua-duanya nih hampir sama ya kejadiannya. Hampir aja lewat, maksudnya kagak selamat. Karena yang nggak ada yang nyangka lah orang kita niatnya mau healing-healing, tapi jadinya pusing juga. Kalau hampir aja dibawa ke dimensi lain gitu istilahnya. Yang satu mau diceburin, yang satu lagi mau dimasukin ke jurang. Ih, ngeri. Ya makanya, dimanapun kita berada, apalagi kalau mau pergi gitu, penting banget buat baca doa ya. Dan namanya di setiap tempat, itu kan pasti ada aja penunggunya. Makanya kita berserah diri aja sama Tuhan lah. Minta diberi perlindungan dan keselamatan. Sekalian juga lah minta diberi rezeki, diberi jodoh, diberi iPhone 14 juga kalau boleh ya Tuhan. Amin. Oh, jadi ngelunjak. Yaudah, thank you semua yang udah nonton ya. Boleh minta subscribe di bawah dong biar nambah-nambah begitu. Terima kasih yang udah support. Terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Follow Instagram gue juga. Apa sih? @hirotadadivan. Dan kalau kalian mau share-share berbagi pengalaman cerita kayak gini juga, boleh email ke sini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.